Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang review pada saat kalian mempelajari mata kuliah perancangan basis data yang lalu. Jadi aplikasi basis data ini adalah pengembangan dari mata kuliah perancangan basis data di mana isinya query-query pelengkap yang mungkin dulu belum ada pada saat perancangan basis data, kita tambahkan di aplikasi basis data, sehingga query atau coding nanti ini akan diimplementasikan di aplikasi-aplikasi software yang kalian gunakan. Ya. Pada pertemuan pertama ini kita akan memahami relasi database antar tabel, anatomi apa saja yang akan digunakan pada saat di SQL struktur query-nya, field-nya, karakter apa saja yang akan kita pelajari, dan operator-operator seperti apa. Ini hanya mereview materi hari ini. Oke, di sini tujuan untuk materi pertama adalah kalian akan mereview apa saja yang nanti kalian pernah dapatkan pada saat perancangan basis data. Contoh, saya akan mereview seperti tabel relasi itu seperti apa. Setiap tabel itu pasti ada sebuah field atau atribut yang dimana dia sebagai primary key dan mana sebagai foreign key. Lalu ada beberapa operator aritmatika yang kita gunakan di dalam select seperti plus, min, bagi, dan sebagainya. Lalu kita bisa merubah nama field seperti field alias. Biasanya kalau dokumen output itu adalah field alias, jadi tidak memanggil field aslinya, karena kalau field asli biasanya kita tuh lebih pendek cara penulisannya atau lebih singkat. Dan bagaimana nanti kita menggunakan manipulasi data menggunakan select, menggunakan distinct, di mana data yang nanti duplikat kita ingin mengetahui ada berapa karakter, ada berapa data yang akan ditampilkan. Lalu klausa where, mungkin ini dulu kita pernah menggunakan klausa where di saat kondisi like, in, between, not, or, and, dan sebagainya. Kayak database relasional ini itu adalah mau menjelaskan bagaimana sebuah tabel itu berelasi. Ingat, sebuah database itu minimal 2 tabel. Tabel master dan tabel transaksi. Ini contoh tabel countries di mana ada field region ID. Nah, region ID ini disebut field yang berelasi dengan tabel countries. Ya. Jadi antara countries dengan regions itu ada field yang berelasi. Nah, ini disebut database relasional. Ya. Kita next. Ini beberapa istilah yang ada di dalam sebuah database. Setiap database itu pasti memiliki tabel untuk penyimpanan datanya. Dan setiap tabel itu pasti memiliki field atau kolom. Atau atribut atau tuple. Dan di dalam kolom itu ada row atau baris isi datanya. Jadi setiap field harus terisi, kecuali field itu kita null, boleh kosong. Ada bidangnya dan ada primary key atau foreign key. Syarat foreign key adalah field-nya sudah menjadi primary key di tabel lain, lalu kita panggil di tabel satunya sebagai foreign key untuk penghubung relasinya. Ini beberapa properti tabel, maksudnya adalah beberapa syarat pada saat kita mau membuat tabel itu harus apa di dalamnya. Contoh pertama, entry data kolomnya harus bernilai tunggal. Input data fieldnya harus memiliki jenis yang sama. Lalu setiap baris atau isinya dia bersifat unik, bisa berbeda dengan yang lainnya jikalau memang dia sebuah kunci. Dan di dalam tabel itu untuk input data itu fieldnya nanti tidak terlalu penting. Misalkan kamu create mahasiswa, mau nama dulu, koma npm, koma alamat, tidak apa-apa. Nanti kita akan mengetahui mana yang dijadikan field kunci. Lalu selanjutnya adalah pada saat nanti input data baris row-nya juga tidak terlalu penting. Nanti kita bisa menggunakan order by. Dan setiap field harus memiliki nama yang unik. Jangan sampai nama field ada yang kembar. Dia tidak diterima di beberapa database. Nah, di dalam sebuah SQL struktur query itu ada beberapa bahasa database.
Biasa dulu kita perancangan base data ada yang namanya DML, DDL, ya, TCL. Ini adalah beberapa bahasa-bahasa yang nanti akan kita review, lalu kita tambahkan lagi sesuatu. Nah, ingat kalau DML biasa kita selalu tentang insert, update, delete, pokoknya tentang isi datanya, recordnya. Kalau DDL, data definition language, ini bagaimana kita membuat tabel, menambah field, atau mengubah field, menghapus table, ini untuk DDL. Ya, ada TCL untuk kontrol transaksi. Ini biasa kalau di dalam Oracle ada istilah commit, rollback, save point. Ini adalah jikalau kita mau implementasi sebuah aplikasi sebagai untuk uji coba, kita kunci dulu, kita commit agar data yang benar real itu tidak akan kenapa-napa pada saat nanti uji coba. Nah, setelah kita uji coba, semua data ternyata kita running, sukses, kita rollback. Jadi nanti data yang sudah kita input pada saat uji coba itu akan hilang otomatis. Itu fungsi TCL. Kalau DCL di sini adalah mengkontrol sebuah database menggunakan grant revoke. Jadi misalkan pada saat kita membuat database, kita ingin membuat hak akses. Table ini hanya bisa untuk di-insert, nggak bisa di-update, nggak bisa di-delete. Itu grant ya. Revoke itu menghapus hak aksesnya. Lanjut, kita ke kata kunci select. Select di sini adalah biasanya untuk menampilkan sebuah output ya. Yang nanti query-query ini kita pakai di dalam coding kalau kita mau membuat sebuah table di dalamnya ya, atau grid atau mungkin dokumen output. Contoh penggunaan select adalah select from ya. Select itu memanggil field atau kolomnya. From itu panggil table yang kita pakai di dalam select. Field ini ada di table apa sih? Nah, itu taruh di from. Nah, contoh kita ingin menampilkan gaji. Ya, select salary from. Nah, karena salary ini ada di dalam employees, tabel employees, maka kita panggil nama tabelnya employees. Where diseleksi jikalau ada kondisi. Ya, klausa where-nya ini menggunakan like. Ya. Like itu adalah untuk menampilkan karakter tertentu yang kita mau. Misalkan saya mau diawali huruf A atau diakhiri huruf apa atau mengandung huruf apa, itu like. Ya. Atau kita pada saat di dalam select menggunakan operator aritmatika. Ini ada plus, min, kali, bagi yang tadi kita udah bahas di awal. Ya, tapi biasanya pada saat kita menggunakan operator-operator tambahan di dalam select untuk sebuah field, berikanlah nama alias field di dalamnya. Jadi jangan sampai hasilnya itu salary plus 300 nama fieldnya, ya tidak mungkin dong. Jadi harus menggunakan nama alias field. Ini contoh-contoh penggunaan operator aritmatika di dalam select. Oke, untuk di dalam table kita bisa menggunakan fieldnya itu nilainya 0, boleh. Jadi kalau memang dia tidak begitu banyak data atau mungkin datanya setiap kolom tuh nggak harus terisi semua, tidak apa-apa. Kita boleh kosong atau strip atau memang nggak ada datanya, sama saja. Ini contohnya ya, penggunaan nilai 0. Oke, ini contohnya. Nah, sekarang penggunaan alias field. Di dalam alias field ini untuk mengganti nama field yang dia memang mengandung rumus di dalam selectnya. Atau memang fieldnya itu terlalu singkat, misalkan nama underscore M. Kita mau nanti dokumennya adalah nama mahasiswa. Nah, itu contoh penggunaan alias field. Ya, ini langkah-langkah caranya. Boleh menggunakan as. Kalau satu kata tidak perlu pakai petik. Kalau dia mau pakai petik silahkan. Atau kalau mau dua kata wajib petik. Ya. Jadi penggunaan alias kalau dua kata wajib petik. Describe. Describe di dalam Oracle ini untuk menampilkan struktur tabel ya. Kalau di MySQL beda lagi, di SQL Server beda lagi. Jadi kita akan mengetahui table ini tuh apa aja sih fieldnya. Nah, kita menggunakan describe atau des kalau mau disingkat boleh. Spasi nama tabelnya. Ada concat. Concat ini penggabungan field. Jadi jikalau kita mau menggabungkan sebuah data, isi data, kalau kita misal lihat sebuah struk atau dokumen output, pernah tuh ada penggabungan antara harga
dengan nama barangnya, atau penggabungan antara kuantiti dengan satuan barangnya. Nah, itu penggunaan concat. Ya, simbolnya menggunakan garis lurus. Ya, ada 2. Ini contohnya. Ini menampilkan departemen ID digabung dengan departemen name. Tuh. Ya, kalau ingin mau ada spasi, kita tambahkan petik 1 spasi petik 1 di dalam tengahnya. Jadi hasilnya tidak terlalu dempet. Ya, ini contoh-contoh penggunaan concat. Ya, dikasih nama alias agar nanti terlihat gitu. Oh, namanya ini. Jadi bukan villa departemen ID garis-garis petik-petik garis-garis. Jadi biasakan kalau ada rumus menggunakan alias. Ya, ini contoh agak panjang penggunaan concat. Jadi bisa menambahkan karakter huruf di dalamnya. Distinct. Distinct ini akan menampilkan hasil yang duplikat menjadi per baris. Contoh, ini departemen ID banyak nih di dalam tabel employees. Nah, kita pengen tahu menggunakan distinct. Sebenarnya ada berapa sih departemen ID yang terpakai di dalam employees? Kita gunakan distinct gitu. Clause-aware ya, clause-aware ini adalah jikalau kita ada kondisi atau syarat-syarat tertentu untuk menampilkan data. Ya, catatan. Penggunaan alias field tidak boleh digunakan di clause-aware kecuali dia di order by, boleh. Ya, untuk clause-aware kita biasa dulu pernah lebih dari sama dengan, kurang dari atau tidak sama dengan. Operatornya banyak ya. Nih clause-aware. Banyak sekali contoh cara-caranya. Ada between ini jikalau rentang nilai. Ini menampilkan gaji dari 1.000 sampai 5.000. Nah, muncul semua tuh itu between. Ya, kalau ini adalah jikalau di dalam menampilkan datanya dengan satu field tapi datanya banyak. Misalkan saya ingin mengetahui alamatnya yang Bekasi, Cikarang, Kerawang. Nah, kita gunakan in. Ya, karena lebih dari satu. Tapi kalau misalnya saya pengen tahu alamatnya yang Tambun, ya gunakan sama dengan saja. Nah, kalau like ini adalah untuk memanggil karakter tertentu yang mau kita pilih ya, dengan catatan menambahkan simbol persen untuk karakternya bebas. Jadi depannya apa, belakangnya bebas, atau belakangnya apa, depannya bebas. Atau mau huruf keduanya apa? Nah, silahkan, itu bisa. Ya, ini contoh penggunaan like, between, dan in. Ya, sama saja. Ya, ini beberapa contoh penggunaan like, in, dan between. Lalu kalau null bisa kita langsung. Saya pengen tahu karyawan mana sih yang belum punya ada manajer, kita panggil tuh manajer is null. Nah, atau kita pengen tahu komisi mana aja sih karyawan yang dia terisi datanya komisinya not null, yang dia terisi. Karena commission PCT ini adalah file-nya isi data ada yang kosong. Ya, itulah tentang pertemuan hari ini. Ya, diharapkan kalian mulai agak memahami ya. Jadi aplikasi base data ini adalah untuk melanjutkan query-query yang belum nanti kita praktekkan pada saat di pelajaran base data dengan mereview ya materi yang lalu, mata kuliah yang lalu, sehingga ada penyamaan persepsi kalian tuh sudah mempelajari ini atau belum gitu. Oke, kurang lebih mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.